manga One Piece chapter 986 dibuka Oda dengan judul Namaku. Di sini Oda Sensei memakai kata Sesha untuk penggunaan kata kunya, yang mana kata Sesha ini lazim digunakan para samurai ketika berbicara. Pada cover story, terlihat Lola dan Chiffon tidak mempercayai Pound sebagai ayah mereka, lalu kemudian mereka berlayar pergi meninggalkan Pound. Masuk ke alur cerita, Denjiro dan Kinemon dikatakan telah sampai di pintu belakang istana sesuai dengan perubahan rencana mereka. Otomatis kemudian di sana, Denjiro dan Kinemon berjumpa kembali dengan rekan-rekannya. Awalnya, Denjiro dan Kinemon terkejut melihat kehadiran sosok Izo, namun kemudian situasi berubah seketika mereka melihat Kiku dan Raizo yang menangis. Menangis karena melihat tubuh Kanjuro telah rebah di tanah bersimbah darah akibat pertarungan sebelumnya. Tak lama meratapi kesedihan, mereka semua, para samurai dan ninja sarung pedang merah yang asli, mereka 9 pun berjalan masuk menuju istana. Sementara itu, di alun-alun istana, situasi kemudian menunjukkan bahwa seluruh bawahan Orochi, baik itu ninja maupun samurai, telah bersumpah setia hidup dan mati untuk Kaido. Dan Kaido diperlihatkan di sini masih tidak percaya bahwa bocah yang tersalib di depan matanya itu adalah Momonosuke, putra Kozuki Oden. Lalu oleh karena hal itu, ia kemudian bertanya kepada Momo sebuah pertanyaan yang persis sama dengan pertanyaan yang pernah ia tanyakan pada Momo 20 tahun yang lalu, yaitu siapa namamu? Dengan kondisi jika Momo menjawab dia bukan anak Oden, maka Kaido akan mengampuni nyawa Momo. Sementara itu, panel berpindah memperlihatkan Luffy yang tengah bersiap-siap melepas borgol bom automaut yang ada di tangan Yamato sembari mewaspadai ledakan yang akan terjadi. Ulti dan Hushu yang berada di lokasi berbeda diperlihatkan tengah menerima laporan yang mengatakan bahwa Luffy dan Yamato sedang menuju ke arah panggung. Jadi oleh karena itu mereka juga menuju ke sana. Ada sedikit catatan di sini yang mengatakan bahwa Pejuan tidak bersama-sama dengan Ulti dan mereka kelihatannya sudah berpisah. Usopp, Chopper, dan sarung pedang merah juga menuju ke panggung. Law diperlihatkan sedang berjalan di suatu tempat di area istana, sementara Kid dan Zoro diperlihatkan masih berjibaku dengan anak buah Kaido. Kembali ke panggung, Momonosuke pun menjawab pertanyaan Kaido tadi yang bertanya siapa namamu. Luar biasa Momo, tanpa ragu ia pun mengatakan bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke, putra Kozuki Oden, dan dia akan menjadi Shogun of Wano Kuni. Yang mana kemudian diperlihatkan flashback momen emosional Momo bersama ayah dan ibunya, Oden dan Toki. Nah, oleh karena jawaban Momo itu, Kaido pun mengambil ancang-ancang untuk membunuh Momo. Namun sebelum hal itu terjadi, tembok yang berada di sekitar Kaido meledak karena borgol bom automaut Yamato yang terlempar ke arah tembok itu. Diperlihatkan ledakan borgol bom automaut itu tampaknya jauh dan jauh lebih kuat dibandingkan borgol bom pada umumnya, yang tentu hal ini membuat Yamato sangat marah dan murka mengetahui bahwa ternyata Kaido, ayahnya itu, benar-benar berniat untuk membunuhnya. Sangkin murkanya, Yamato bahkan tidak sudi mengakui Kaido sebagai ayah lagi. Luffy kemudian memanggil Yamato dengan sebutan Yamao, sama seperti panggilannya pada Law yang dia panggil Torao, atau bahkan dengan Kid yang dia panggil Gizao. Lalu Luffy pun mengatakan pada Yamato bahwa mereka bukanlah pihak yang memulai peperangan ini. Kemudian sarung pedang merah diperlihatkan telah berhasil menerobos dinding yang ada di belakang Kaido. Izo menembak pedang yang ada di tangan King. Kaido meneriakkan bahwa pedang mereka tak akan mempan terhadapnya. Tapi ketika sarung pedang merah melompat menerjang Kaido, Kaido jadi teringat flashback hari di mana ia hampir mati dibunuh Oden sembari mengingat momen kala Oden yang menerjang dirinya, seperti saat ini yang sedang sarung pedang merah lakukan. Kaido pun berhenti sejenak dan para sarung pedang merah berteriak Tsunachi sembari memborbardir tubuh besar Kaido. 3 All-Star terlihat turut turun lapangan menolong sang junjungan, namun Kawamatsu dan Izo menghadang King dengan katananya. Inuarashi juga melakukan hal yang sama dengan Jack dan Queen. Nekomamushi hampir mencapai Kaido dengan cakarnya, namun Kaido buru-buru meraih kepala Neko.
Ashura dan Raizo ada di belakang yang lain, ditutup dengan Kinemon dan Denjiro yang berhasil menusuk pedang mereka di tubuh Kaido. Dan setelah itu, Kaido dan para sarung pedang merah pun terjatuh dari panggung istana. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di review lengkapnya. Ciao!